Nantinya organisasi ini dari tahun ke tahun akan bertumbuh karena akan ada manfaat. Kita akan share dari keuntungan itu juga dengan organisasi gitu. Oke, selamat pagi teman-teman petani muda keren, ketemu lagi. Hari ini kita di Farmtak bersama Prof. Made Utama. Beliau adalah guru besar dari Universitas Udayana, merupakan ketua dari UCDP yang kemarin kita akan bulan ceria di Udayana Community Development Program. Beliau juga merupakan advisor kita di Petani Muda Keren, di Forum Petani Muda Bali. Luar biasa effortnya untuk kami petani-petani muda untuk Bali. Jadi beliaulah yang selama ini mengarahkan kami, para petani muda, untuk membangun sistem, membuat value chain, dan lain sebagainya. Nah, hari ini mungkin Prof. Made nanti akan sering muncul ya di banyak kegiatan kita. Cuman untuk khusus hari ini kita akan berbicara mengenai Vanilla Bali. Selamat pagi Prof. Made. Selamat pagi. Salam petani muda keren. Keren. Oke Prof, mungkin kita diskusi sedikit mengenai pervanilian di Bali. Memang Prof. Made kita tahu sejak awal memang sangat concern di vanili dan beliau sangat expert di pervanilian. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Prof dari sejarah pervanilian di Bali sampai saat ini seperti apa? Pervanilian di Bali ini kan mempunyai sejarah yang cukup panjang sebagai produsen vanili yang diperhitungkanlah di Indonesia, Bahkan internasional ya? bahkan internasional, karena saya sempat membaca hasil penelitian. Salah satu sampelnya itu adalah vanilla Bali Vanilla gitu ya. Ada Bali Vanilla A, Bali Vanilla B, dan ternyata Bali Vanilla A-nya ini kadar vanilinya tertinggi dibandingkan dengan vanili sampel yang diambil dari negara-negara yang lain, termasuk Madagaskar, termasuk juga dari Jawa gitu. Oke. Jadi Tapi vanili Bali tidak kalah dengan vanili Madagaskar ataupun vanili tempat lain ya Prof? sebenarnya Sebenarnya tidak kalah. Kalahnya kenapa? Karena kita belum membangun satu sistem yang orientasinya adalah nilai yang dibutuhkan oleh pasar internasional itu adalah mutu gitu. Jadi mutu belum berorientasi. Nah, sekarang pada kesempatan yang baik ini ya, kita mulai lagi bergairah pervanilian. Kita arahkan, orientasikan pervanilian Bali itu adalah vanili berbasis mutu nanti. berbasis kualitas ya Prof ya? Ya, oke. Nah, terkait dengan sejarah tadi saya kembali, selain mutu yang bagus ya, di Indonesia termasuk juga daerah produksi yang cukup signifikan di Bali Untuk vanila? untuk vanila cukup signifikan. Nah, untuk persaingan terdahulu kita memang kalah bersaing dibandingkan dengan vanili Madagaskar. Kita volume di Indonesia bisa masuk kedua, tapi dari segi mutu kita jauh terbawah dibandingkan dengan hampir produsen negara vanili di dunia. Nah, inilah concern kita sekarang, bagaimana membangun pada kesempatan yang baik ini, kita bagaimana membangun pervanilian kita dengan satu sistem agribisnis yang memang basisnya adalah mutu gitu. Mutu untuk bisa bersaing ya, bukan hanya dengan negara-negara ini, bahkan dengan Madagaskar kita bisa bersaing. Jadi teman-teman, memang hal yang kami lakukan sekarang di Petani Muda Keren lewat komunitas namanya PPTSB, kami membuat mata rantai, value chain. Di hulu kita mendevelop petani vanili untuk produksi, di tengah kita processing yang baik, dan di hilir kita berusaha untuk memasarkan. Nah Prof, terkait demand ini Prof, biar teman-teman yang belum bertani vanili mungkin bisa ada opportunity nih di vanili. Bagaimana sebenarnya demand vanili dunia itu Prof? Kalau demand-nya cukup besar. Demand cukup besar ya? Cukup besar. Kita pernah datangkan Givaudan untuk datang ke sini ya. Givaudan ya? Givaudan Flavoring Company yang dari Switzerland, dan Givaudan ini mempunyai cabang office-nya hampir di seluruh dunia gitu, lebih dari 100 negara gitu. Kita coba
undang untuk melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap perpandilan kita. Memang perpandilan kita perlu pembenahan, terutama dari mutu itu. Nah, mereka menyampaikan berapapun Anda ini saya siap menerima gitu. Nah, sekarang kan jadi sejauh mana demand besar sekali besar ya. sekali, Berapapun gitu. ada siap diserap oleh pasar. Siap ya, Prof, ya? diserap. Sudah Cuman siap. sekarang kita kan harus bersaing secara internasional. Oke. Nah, persaingannya itu adalah satu sistem, ya, sistem antar sistem yang berbasis mutu. Kalau kita tidak punya mutu, ya, tidak basisnya mutu, dan panili kita itu kualitasnya rendah, katakan ya cutting quality, ya panili muda sudah dipetik, ya jangan harap bisa berdaya saing dan justru nantinya menjadi sesuatu yang kontradiktif di pasaran internasional. Jadi cap panili kita itu adalah cap jelek gitu loh. Nah, ini yang kita mau bangun Bersama-sama teman-teman bersama perlibatan, teman-teman terutama komunitas panili di Bali gitu. Jadi membangun value chain-nya seperti apa itu. Jadi Pak Agung juga sudah menyampaikan di mana ada produsen, kemudian ada prosesor, kemudian bagaimana ini diantarkan ke importir hingga pasarnya gitu. Itu kita bangun nantinya dalam satu sistem rantai nilai yang integrated gitu. Semuanya akan mendapatkan manfaat. Setiap aktor yang terlibat di dalam rantai ini akan mendapatkan manfaat dan akan mendapatkan satu kenyamanan lah di dalam satu sistem. Nah, ini uniknya sistem yang kita bangun ini kan pendukung di produksi ini adalah petani-petani skala kecil gitu. Oke, jadi petani kecil ya? Petani kecil. Bukan Ya. petani yang besar gitu ya? Bukan petani kecil, skala besar. Berarti lebih ke empowering people, Prof, ya? Iya, empowering dari petani-petani kita gitu. Jadi memberdayakan petani-petani kita gitu. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Nah, ke depan dengan empowering ini, ya petani itu merasa memiliki ya dari satu sistem ini. Nah, otomatis nantinya sistem ini kita harapkan bisa berkelanjutan. Jadi memang ternyata demand vanili ini internasional, Prof, ya? Ekspor ya? Internasional Ekspor. Jadi harga ya pasti lebih baik lah daripada pasar lokal. Jadi oleh sebab itu tentu saja tadi prioritasnya adalah quality, jaminan mutu. Dan untuk membuat mutu itu kita membuat mata rantai nilai berupa mendeveloping community. Komunitasnya berupa petani. Nah, pasti kan banyak tantangan itu, Prof, ya? Itu nanti ada teman-teman PPSB yang akan bercerita. Nah, kita terkait sekarang di processing, Prof. Nah, ini kan kita lihat teman-teman, ini hasil processing vanila dari Prof Made. Ini luar biasa bagus. Mungkin sudah semi gourmet, Prof, ya? Semi gourmet. Nah, mungkin Prof Made bisa ceritakan sedikit bagaimana kita memproses vanili, vanili yang seperti apa yang dibutuhkan pasar sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas, Prof. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa sistem yang akan kita bangun adalah basisnya mutu. Nah, untuk membuat mutu itu mulai dari produksi. Ya. Jadi tersambung ini rantai itu tersambung nantinya, mulai dari produksi. Untuk itu, ya kita harus integrated dengan produksi. Jadi processing itu harus integrated dengan produksi. Harus ada supporting producers-nya gitu, supporting farmers-nya harus ada gitu. Nah, kita berkolaborasi dengan petani-petani ya yang nantinya concern juga terhadap mutu gitu dan ingin mendapatkan satu kenyamanan dan nilai tambah dalam satu sistem. Kita akan bergabung. Nah, mereka akan menjalankan satu kewajiban bagaimana mengendalikan mutu di lapangan selain mungkin nilai tambah yang mereka akan dapatkan gitu kan. Jadi dari komunitas inilah kita cari kualitas, lalu kita cari kontinuitas, baru kita ngejar kuantitas setelah itu, Prof, ya? Iya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dikit ya Pak Gung ya. Ketika kita sudah organize produksinya dalam satu subsistem tersendiri dengan kontrol sistemnya, ya kita akan mendapatkan buah yang memang bermutu, ya buahnya tua, ya berisi, ya dan dengan buah yang bermutu, buah mentahnya yang bermutu kita proses dengan proses yang terkendali. Kebetulan saya ada pengalaman yang cukup panjang untuk processing vanili, ya. Jadi saya akan membantu komunitas ini di dalam processingnya juga di samping membangun sistemnya, ya. Nah,
dengan adanya kualitas mentah yang nanti bermutu, ini mungkin perlu sedikit Ini masih perbaikan. salah ya, ini masih masih petik muda. masih petik muda. Ini yang sudah tua, Iya. contohnya. Ya, ini yang sudah tua. Sudah tua, petik tua. Petik Jadi tua. wajib petik tua, Prof ya. Oh iya, Wajib nanti kalau petik kita tua. berbasis mutu, wajib nantinya petani yang terikutkan di dalam sistem untuk memetik buah tua. Buah tua. Nah, dengan buah tua itu kita tidak terlalu sulit untuk processingnya. Kita akan mendapatkan buah hasil processing yang seperti ini contohnya. Ya, ini bahkan bisa lebih baik dari ini karena buah yang kita akan dapatkan itu mutunya, mutu mentahnya akan lebih baik dan lebih berisi dari ini. Gitu. Nah, itu yang ini. Jadi prosesingnya nggak terlalu sulit. Ya, kalau buah mentahnya Sudah bagus, berkualitas, sudah bagus. sudah tua ya. Ya, saya akan memfasilitasi dengan Pak Agung dengan teman-teman yang lainnya juga, tapi tetap dalam konteks integrasi. Bagaimana processingnya yang akan dilaksanakan oleh sistem tersebut. Ya, sehingga dengan adanya nilai tambah dari sistem ini, organisasi ini dari tahun ke tahun akan Bertumbuh terus. bertumbuh karena akan ada manfaat. Kita akan share dari keuntungan itu juga dengan organisasi gitu. Organisasi ini akan bertumbuh menjadi besar dan bahkan lebih luas lagi dengan kontrol sistem yang lebih tough lagi gitu. Jadi memang empowering konsepnya. Empowering. Ya? Dari oleh Jadi, untuk kita semua ya, Prof. Ya? Saya ingin sebenarnya ya secara pribadi ya teman-teman juga sepakat bahwa kita petani itu jadikan aktor ya, bukan Petani itu aktor. jadi bukan hanya menjadi objek saja gitu. Jadi dia merasa memiliki dalam satu sistem. Nah, kalau di konteks Bali, kalau dengan seperti itu kita bangun, saya kira ajak Bali gitu kita bisa laksanakan dengan baik. Karena kita empowering Ya. masyarakat, terutama masyarakat tani. Jadi konsep petani sebagai aktor itu dari Prof Made, teman-teman. Jadi bagaimana kita di Petani Muda Keren mengempower petani-petani biar mereka menjadi aktor, jadi pemain utama, bukan menjadi cuman figuran, Prof ya. Figuran, Selama ini ya. petani cuman menjadi buruh tani, cuman menjadi buruh kasar. Jadi Iya. semakin lama semakin orang akan meninggalkan pertanian, Prof ya. Betul. Tapi dengan adanya kita membuat sistem mata rantai ini, kita empowering farmers, jadi semakin banyak anak-anak muda yang bangga sebagai Iya, petani, luar Prof, ya. biasa Jadi nantinya semakin bangga. semangat untuk bertani. Nah, satu hal lagi, saya senang sekali ya dengan Forum Komunikasi Pemuda Tani Bali, Forum Petani Muda Bali. Forum Pemuda Petani Muda Bali yang juga merupakan bagian daripada pembangunan sistem ini ya. Dan saya bangga anggota-anggota banyak yang muda-muda, karena yang muda-muda inilah yang dinamis, dinamis dalam menerima perubahan-perubahan yang memberikan manfaat bagi kita. Bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai culture kita gitu kan. Nilai-nilai culture tetap masuk di sana, tapi bagaimana empowering itu dinamis, dia mengikuti apa yang dibutuhkan oleh market. Karena market sekarang pun tidak melulu dia membutuhkan kualitas dalam arti kualitas daripada produk gitu, tapi kualitas produksi dalam arti holistik. Ada story ya. Ada story-nya Experience gitu. ya, bagaimana Apakah proses. dia menyelamatkan lingkungan? Apakah dia merusak lingkungan? Ya, apakah dia merusak tatanan sosial dan apakah membangun tatanan sosial yang mempererat ikatan tatanan sosial untuk bisa sejahtera? Itu beda gitu loh. Jadi itu yang menjadi konsep kita. Jadi ada aspek ekologi, aspek sosial juga ini. Nah, ini yang sekiranya cocok untuk di Bali, Pak Gung. Karena memang pertanian itu adalah pekerjaan yang luar biasa, teman-teman. Tidak cuma untuk kita hidup, tapi juga untuk kehidupan, Prof ya. Betul. Bagaimana kita menyelamatkan alam, menyelamatkan tanah, menyelamatkan bumi. Jadi memang sangat membanggakan, Prof, menjadi Ya. petani. Nah, lanjut, Prof Made punya visi nih. Kita di empower teman-teman muda, bagaimana membuat Bali menjadi Vanilla Island, Prof ya. Jadi Ya. Bali Pulau Vanili, mengembalikan kejayaan vanila Bali yang dulu. Nah, kenapa, Prof? Kenapa vanila? Nah, kenapa harus vanili, Prof? Mungkin bisa di ini. Apa karena dia mudah ditanam? Apakah karena bisa ditumpang sari? Apakah karena bisa ditanam di halaman rumah? Atau bagaimana, Prof? Ini unik vanila ini ya. Vanila ini kan golongan family dari Orchidaceae gitu ya. Orchidaceae ya. Ya, dia sebagai family anggrek gitu ya. Anggrek. Selain bisa dimanfaatkan buahnya untuk berbagai macam keperluan, apakah itu food and beverage, kemudian kosmetik, pharmaceutical material dan yang lainnya, Outputnya banyak ya. perfume,
perfume juga gitu. Nah, itu yang menyebabkan nilainya menjadi tinggi gitu kan. Di samping buahnya mempunyai nilai tinggi, juga nilai artistiknya. Ya, pohonnya karena cantik ya. Dia ya cantik sekali. Cantik sekali. Ini ya. belum berbunga ya. Kalau berbunga. berbunga ini seperti anggrek. Seperti anggrek. Ya, karena memang familinya anggrek. Anggrek ya, Prof. Ya. Kenapa kok vanili ini kan spesifik tropical, Pak Agung. Dan kita Bali ini kan ya karena kita negara tropis ya. Iya, negara tropis. Tadi situ, ya. kan Pak Agung menanyakan kenapa Bali dijadikan Bali Vanilla Island gitu kan. Nah, vanili ini kan daerah wisata, Pak Agung. Oh yes. Dari wisata. Yes. Jadi sangat mudahlah kita membangun satu branding ya untuk vanilla kita di Bali gitu dengan nama Bali Vanilla. The Island of Vanilla gitu. Bali The Island of Vanilla gitu. Nah, ini akan memberikan semangat tersendiri dan ini menjadi brand internasional. Nah, ketika kita membangun brand internasional, apalagi Bali sudah dikenal dengan culture-nya, ya culture di pertanian, keindahan alamnya, landscape kita dan yang lainnya. Nah, ini menjadi branding. Ketika kita membangun branding Bali Vanilla dan Bali The Island of Vanilla, nah tentunya kita harus memperkenalkan kepada turis, wisatawan, tanaman vanili ini seperti apa gitu. Nanti mungkin ya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, ya dengan PHRI, dengan PHRI, dengan restoran, itu mungkin hotel-hotel yang internasional gitu, Pak Agung. Itu mungkin diminta untuk menanam vanilinya dengan sistem yang small scale ini, tapi ini menjadi ornamental, menjadi artistik untuk bisa dilihat dan memperkenalkan vanili itu seperti apa kepada wisatawan gitu. Betul. Dan di samping nilai artistiknya juga mereka mendapatkan produksi, walaupun sebenarnya bukan mereka yang berproduksi, kita gitu kan. Nah, ini pengenalan Bali melalui branding vanilanya gitu. Itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan ini kita bisa wujudkan bekerja sama dengan PHRI nantinya, dan Bali menjadi top ya di dunia selain pariwisatanya juga dari komoditas vanila. Jadi memang poinnya mungkin Prof, emang ini yang harus Bali lakukan ya, karena fokusnya di bertani, pariwisata menjadi bonus Prof ya, harusnya begitu. Jadi fokus bertani vanila, jadi hasilnya keindahan vanila itulah yang menjadi bonus pariwisatanya Prof, seperti itu harusnya ya. Jadi menjadikan Bali kuat ya Prof. Menjadi kuat. Bali kuat. Sama dengan apa yang kita visikan di forum Petani Muda Bali ya. Bagaimana kita mengembangkan pertanian, sistem pertanian itu konsepnya adalah konsep ekosistem gitu loh. Ekosistem. Ya, tadi Pak Agung juga menceritakan nature farming. Ke depan memang seperti inilah yang akan dibutuhkan oleh komunitas atau konsumen, karena konsumen ke depan semakin berpengetahuan, well educated gitu, mereka akan membeli sesuatu produk bukan hanya dari nilai nutrisinya, tapi nilai-nilai yang lainnya. Apakah ini menyelamatkan lingkungan dan lainnya? Nah, itulah yang menjadi tujuan kita gitu loh. Dan di samping juga untuk menyelamatkan Bali itu Pak Agung. Bali bahkan dunia Prof ya, bahkan bisa menginfluence yang lain ya. Ya, dari ini kita akan selamatkan melalui apa yang kita perbuat sebagai nature farming. Nah, pariwisata itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita bonusnya bonus gitu. Kita bukan fokus ke sana, tapi mereka mendapatkan manfaat dan inilah yang kita kelola dengan baik gitu loh. Kelola, sinergikanlah ini. Jadi turis karena tahu bahwa Bali itu adalah the island of vanilla, the island of organic farming gitu kan. Nanti bagaimana dia bisa melihat vanilla, organic farmingnya, ya harus ada pengelolaan bagaimana nantinya sinergitas turis itu terhadap pertaniannya ini, tourism. Bahkan bukan pertaniannya bersinergi ke sana, jadi turis bersinergi karena value experience yang ingin didapatkan oleh turis itu adalah
farming ini Farmingnya, gitu loh. betul. Dan vanilanya Betul. gitu loh. Karena Jadi ini kan kita Sana Kaprah selama ini sengaja dibuat untuk mendatangkan turis gitu, Iya. bukan buat bertani gitu. Bukan buat akhirnya bertani. turisnya nggak ada, akhirnya tutup semua nah, gitu. itu menjadi turis ini akan menjadi nilai tambah. Nilai tambah, betul. Jadi kita kelola, kalau dikunjungi. kalau gitu. ada bersyukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya gitu. nggak apa-apa, Karena kita fokus tetap di- karena fokus kita di samping kita sehat untuk mengkonsumsi produk kita sendiri, menyelamatkan Bali Ya, dan betul. juga tentunya menyelamatkan dunia Ya, gitu. betul. Karena konsumennya juga konsumen dunia nantinya betul. gitu. Nah, Jadi, seperti itu visi pariwisata kita. sebagai bonus ya, Ding? Bonus ya. Jadi Mudah-mudahan apa yang kita visikan di forum Pak Gung dengan slogan kita, dengan branding kita, petani muda keren gitu ya. Nah, ini bisa berjalan dengan baik ya, pelan tapi pasti. Karena kita didukung dengan kebersamaan gitu kan. Dengan forum ini kita punya champion-champion yang mempunyai feeling dan visi yang sama gitu untuk membangun Bali itu seperti apa ke depan, walaupun kita kecil-kecil gitu, tapi kita empowering secara bersama-sama menjadi suatu kekuatan yang besar gitu Pak Gung. semut sedulur Prof ya, kecil-kecil tapi banyak akhirnya kita Iya. kuat ya. Nggih, itu. Jadi dasar teman-teman, Iya. hari ini sama Prof Madi. Setelah ini beliau akan melaksanakan workshop processing. Setelah itu teman-teman bisa lihat bagaimana memproses vanili yang baik sehingga menghasilkan hasil yang gourmet bahasanya. Ya. Gitu. Seperti itu. Gourmet, Jadi nanti akan dijelaskan oleh seperti Prof Madi. ini. Ya. Mungkin sebagai penutup Prof, Oke. apa namanya, tips, pesan, saran kepada teman-teman petani muda mengenai vanila. Nah, ini vanila ini kan unik, tapi kebutuhan dunia akan tetap, dan pesaing kita adalah Madagaskar gitu. Madagaskar ini dia mempunyai kelemahan. Kelemahan apa? Karena ada cyclone, Pak. Oh iya. Dalam periode waktu tertentu ada cyclone, Cyclone, ya. sehingga produksinya akan menurun. Nah, ini Turun. kesempatan kita. Nah, Karena kita tropis sepanjang tahun Prof ya. iya, Ya. kita nggak punya masalah dengan cyclone gitu kan. Nah, ini keuntungan kita. Nah, kalau kita bisa konsisten dengan mutu yang baik, ini akan terus berkelanjutan menjadi branding tersendiri di dunia Bali Vanilla. Saya ingin ajak anak muda. Kenapa saya ajak anak muda-muda? Karena anak muda-muda inilah yang dinamis untuk melakukan perubahan-perubahan. Tapi jangan lupa dan harus ingat kita mempunyai nilai-nilai culture kita. Ya. Itu harus inklusif. Kearifan lokal ya. Ya, Harus kearifan ada. lokal, penyelamatan lingkungan yang tadi baik ya, kan, betul. interaksi sosial, Betul. itu juga kearifan lokal, juga aktivitas kita secara spiritual juga itu dalam konteks tri itu, karena kita kan sudah punya, itu luar biasa sebenarnya. Cuman bagaimana kita mengoperasionalkan dengan baik, dikembangkan dengan satu bisnis ya. Basisnya adalah Trihita Karana tadi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi intinya mulai saja dengan konsep yang baik. Kalau mau pasti bisa. Bisa. Oke, setelah Ya. ini sekarang kita akan melakukan proses workshop proses Prof ya. Nggih. Bersama teman-teman PPSB. Tetap semangat, tetap stay tune di Farming Talks bersama kami petani muda Keren. Pak Prof yang sudah meluangkan waktunya mendampingi kita di perkumpulan Wiki Petani Paneli. Pak Gung juga ketua PMK kita, yang kita adalah PIC-nya daripada beliau, ada unitnya daripada PMK Bali. Pada hari ini yang selaku tuan rumah Driki Kang Yang Indik Galah 4 seperti Buniki. Sementara ke depan kita merayap dari yang ke bawah, bisa kita panjat yang seperti Sudur Paneli ini, rayap ke atas, dan di pangkas pun kita nanti tantangan banyak niki, bisa kita pertumbuhan kita lebih besar. Mari jadikan pohon paneli niki menjadi inspirasi kita selaku petani untuk bagaimana ke depan khususnya paneli di komunitas kita ini lebih mampu meningkatkan daripada kualitas buah paneli kita yang ada di Bali. Nah, yang sendiri Wayan Rinaya tetap mengharapkan kepada teman-teman, karena apapun komunitas yang kita misalnya bangun, tentu saja banyak tantangan dan sebagainya ketika kita melakukan proses-proses untuk bagaimana memperbaiki daripada sumber daya manusia kita, termasuk juga daripada ilmu-ilmu. Terus kita minta bimbingan dan binaan dari beliau-beliau. Kebetulan kita sangat bersyukur sekali, kita di perkumpulan petani paneli ini kita sudah didampingi oleh PT Bos beliau, Pak Agungnya, dan ahli processing kita sudah punya, yaitu Pak Prof Madi. Ini sangat luar biasa.
kita jangan berkecil hati walaupun komunitas kita tidak sebanyak komunitas teman-teman yang lain yang ada di Indonesia ini. Tapi marilah kita bangun kualitas mutu buah vanili yang baik berkat dampingan dan bimbingan daripada beliau-beliau ini. Mungkin dari Tiang sebagai penyangga atau sambutan di Tiang hari ini ki wantah hasapunike kirang langsung di Tiang lunas geng rene sinampura banget. Nah, indek galah mungkin Tiang langsung ke Manten karena maklum niki acara kita adalah acara petani. Nah, kebetulan kita juga didampingi oleh beliau-beliau yang sudah di akademisi dan lain sebagainya. Marilah kita bersama-sama belajar bagaimana membangun kebersamaan dan bagaimana kita berkolaborasi yang lebih baik. Hingga mungkin untuk galah yang setelah Tiang niki, Tiang langsung aja Tiang kasihkan kepada Pak Gung sebagai komandan PMK kita. Di awal di on farm Liwayan sudah mendevelop luar biasa sekali yang sampai uli ijek ada bakar bayu nih sing ngoyong-ngoyong gitu. Ya, memang nanti ke depan selain on farmnya di petani juga kita akan masuk ke ranah hilirisasi untuk on farm ya, seperti hotel, restoran kita empowering untuk nanam vanila. Jadi branding Bali Pulau Vanilla dapat kita capai gitu. Jadi benar-benar Pak makanya nanam vanili gitu loh. Jadi biar branding kita vanila yang selama ini rusak Prof ya. Gara-gara dulu sempat ada kejadian yang tidak baik lah. Jadi kita bisa kembalikan lagi. Terah vanili Bali menjadi komoditas emas hitamnya Bali seperti itu. Luar biasa Bali. Nah, terus terkait tahun ini memang ini tahun exception. Tahun exception itu tahun pengecualian ya. Memang dunia dilanda pandemi. Ya, kita semua sulit sih memang bisa dikatakan sulit, tapi kita tetap semangat optimis ya. Tantangannya besar tahun ini. Jadi apa yang kita rencanakan tahun lalu mungkin akhir tahun ini kita mau gini akhirnya ada shock terapi lah. Tiba-tiba ada isu ini gitu. Jadi banyak mungkin teman-teman di vanilla juga terdampak akan kekagetan itu gitu. Tapi ya dengan adanya ini malah kita jadi terseleksi lagi, semakin kuat, semakin solid gitu. Jadi baik untuk kita tetap setiap semua hal dari sisi optimis. Nah, memang yang diskusi sama Prof Made, tantangan vanila itu selain di funding karena vanila ini kan tanaman tahunan bisa dikatakan Prof ya. Kadang-kadang petani itu nggak sabar untuk menjual vanilanya. Terus mudah sudah dijual karena ada iming-iming harga, iming-iming kemarin ancaman seperti itu kan, takut dia laku bla 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 gitu kan. Akhirnya dijual dengan tanpa memperhatikan kualitas. Nah, itulah sekarang makanya di sini kita diskusi. Kemarin sudah ada solusi nih terkait pendanaan itu lewat BPD ya. Sebenarnya sudah ada, cuman memang tidak berjalan baik karena dari OJK langsung bank dilarang mengeluarkan kredit semua bank. Jadi yang pun sekarang sedang merancang pribadi bagaimana teman-teman petani kita di PMK dapat mendapatkan bantuan funding tanpa lewat selain jalur bank, ada plan B gitu. Makanya kita buat tabung tani yang kita garap dengan Pak Made juga. Gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan di belakang layar Niki agar Niki memargi Sami Semertone karena di jeruk ada masalah, stroberi ada masalah, Sami ada masalah. Tapi yang kita adalah orang-orang yang tidak fokus sama masalah. Kita fokus sama solusi. Di Wayan, apapun yang terjadi, sing hidang ada panili, bibitnya ada panen. Sing bunga panili, penantang gedap men, penantang gedap men. Yang produksi ini sih ada. Tapi nanti akan ada peaknya nanti mungkin setahun 2 tahun akan banyak program yang bisa apa. Nah, terkait tadi Nike, yang sedikit yang yang lebih detail, memang yang penting dari edukasi hari ini adalah bagaimana vanili tahu proses vanila menjadi seperti ini. Nah, kan super Niki gourmet ya, super lah kita, super. Ini baunya enak sekali Pak. Terus setiap bawa kuda lagi segini. Ini baunya luar biasa enak. Jadi ini yang tadi mungkin belum tahu bagaimana caranya. Makanya nanti PVSB pun nanti ini komunitas ini tidak cuma di on farm saja. Harapan kami mempunyai processing di mereka untuk vanila sehingga saat petani itu tidak jual raw material, tapi minimum jual setengahnya lah. Mungkin setengahnya nih. Kalau yang jadi kan sudah jadi powder, sudah jadi produk lah, tapi yang ini mungkin setengahnya gitu. Jadi bisa memproses seperti ini. Baik komunitas gitu. Jadi fokusnya di kualitas seperti itu. Nah, mungkin nanti Prof Made akan menjelaskan bagaimana kita belajar memproses vanila menjadi seperti ini. Memang satu pintu nanti Prof ya, prosesnya kan satu pintu, cuman fokusnya memang tetap hasil yang baik didapat dari kualitas yang baik, pada tua lah, apalah seperti itu. Nah, terus Tiang makin di pemasaran memang demand vanili itu luar biasa. Kemarin yang ada bayar datang, udah Gio itu datang, cuman ya itu kita yang belum punya vanili sekarang kan karena putus adol kan kita. Adapun ya, kita belum sanggup untuk processing Prof ya. Nah, jadi challenge kita banyak dan ini baik untuk kita. Jadi saat masalah datang, wah ternyata ada opportunity nih. Amun akilo niki ngadep tapak seket,
yang hidang kering bisa 2 juta kan enggak? Kenapa tidak seperti itu kan gitu? Jadi ada peningkatan jadi ke nilai tambah dari petani. Jadi petani tidak cuma ya itu jadi petani yang cuma bisa nanam sama gini kan, tapi tahu proses. Jadi tahu petani yang punya nilai tambah seperti itu. Jadi tahu proses holistiknya dari dulu sampai ujungnya. Nah, terus dia pun makin memang di tahun ini banyak sekali aktivitas ekspor kita terhenti dari bulan Maret karena bandara tutup. Sampai sekarang masih tutup. Tanggal 9 baru akan dibuka internasionalnya. Demand banyak sekali datang mangga nih dari Rusia, Ceko, banyak sekali permintaan. Sudah masuk PO-nya ke Tiang. Cuma kita belum bisa kirim karena bandara masih tutup. Bisa pun 120.000 kilo. Ini yang beli. Ajain buah 40, harga kargonya terus 120 kan. Jadi belum visible lah untuk bayar seperti itu. Makanya kita masih menunggu biar di Bali buka sehingga kita bisa ini. Jadi itu challenge kami di hilir. Terus tapi aktivitas Tiang terus menjual, memasarkan lah kita. Tanggal 4 Agustus besok kita ada business matching dengan Dubai, dengan Demokrat, tanggal 9 dengan Eropa, dengan Italia, di Merkur. Terus kita yang terus berusaha lah kita. Cuman kadang-kadang usaha itu akan sia-sia kalau kita tidak siap. Ya nggak? Kesempatan datang kita yang tersiap, nggak ada keberuntungan, nggak ada jinak. Tapi kalau kita ada berusaha, ada kesempatan datang, kita siap, gue nggak ada paling 10 ton, ready kan gitu. Jadi ya oke, kita bisa making money, kita bisa executing seperti itu. Jadi disinilah kita bersama-sama bersiap, membuat persiapan sehingga kita bisa maju bersama. Gitu. Mungkin itu sedikit dari Tiang. Nanti Niki sering dari Promade. Hari ini juga Tiang akan membuat video di YouTube, Famtalk. Jadi processing vanili dari hulu sampai hilir. Tiang akan kirim juga ke kementerian dan sebagainya agar visi Promade Bali Pulau Vanila itu bisa kita capai, tidak cuma basa-basi. Jadi kita bisa gas, gaya aneh sekan-sekan, gaya aneh saja-saja. Gitu. Jadi agar tidak jos, jangan omong saja saudara-saudara. Jadi ya, tapi yang rasa dikit teman-teman Vanila memang sudah gas semua, gitu. Kayak sekan-sekan semua berkarya, semua bertani, semua menanam, semua memanen gitu. Jadi tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Ini mungkin dari Tiang. Lanjut makin ke mau dari Prof Made, kita langsung dieksekutif aja dulu. Terima kasih Om Santi. Ini mungkin ada beberapa pertemuan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu ada Ibu Ifla, tidak asing lagi sama Tiang yang kembali lagi perkenalkan sedikit. Tiang Madis Marto Utama. Tadi Pak Agung sudah supaya saya juga menyampaikan yang di Universitas Udayana yang tidak enak sebenarnya dipanggil profesor gitu. Nah itu gelar akademik di kampus ya. Monggo di lapangan. Padahal maksudnya profesor dan profesor provokator. Provokator pandemi. Namun di lapangan harus provokator. Namun di gini di kampus profesor. Cara kutu buku ya. Nah, yang senang bisa bertemu untuk kali ini, mungkin ini yang merupakan inisiator ya PPSB ya, kebanyakan di sini mungkin yang sebagai inisiator PPSB ini. Nah ini yang sangat senang sekali untuk ya mungkin kata-katanya terlalu berlebihan ya, mendampingi gitu ya. Sebenarnya yang ikut belajar juga di sini gitu. Walaupun saya lama memang belajar tentang vanili, yang dari praktek kerja waktu S1 itu tahun 83 ya, 1983 praktek kerja itu di Sulangai, di Melaya, di perusahaan daerah itu 1,5 bulan yang mereka pelajarin tentang vanili. Kemudian tamat 84 ya, mulai 84 dirunut S1 85 langsung diterima di Nusa Indah, mendingin PT Nusa Indah dulu deki wenten ya, yang pengekspor vanili terbesar di Bali, termasuk di Bali ya, bersaing dengan Jauh Sulawangi ya, yang sebagai kepala unit processing vanilinya Rike ya kan. Nah, kebetulan juga yang penelitian S2 juga vanili, S1 vanili, kejang vanili, S3-nya sing vanili. S3 tiangnya proposalnya sebenarnya vanili gitu loh. Karena tiang sekolah di Australia takonine aja nih bank dana beasiswa. Kalau Anda meneliti vanili di Australia, di mana cari vanili? Asing ada vanili. Akhirnya tiang bilang, oh
panili ini kan hanya sebagai objek tadi ya. Nanti yang bisa buah-buahan dan sayuran gitu. Akhirnya yang memang spesifikasi keilmuan di kampus itu sebenarnya lebih banyak ke pasca panen buah dan sayuran. Makanya banyak tadi kerjasama dengan Pak Agung untuk ekspornya. Ya. Nah itu sebagai pendahuluan yang uli panji di Klot Kauh ya. Niki, nah semuanya bulldog niki. Nah walaupun Pak Agung asalnya ring aja Pak Gianyar ya. Yang lahir besar di Singaraja. Nah, ini sudah menjadi bulldog. Ono di Beleleng bulldog ya. Nah niki ya sama-sama kita nih warga Buleleng. Kenapa yang tertarik mendampingi kita? Karena memang lokasinya di Buleleng gitu. Yang juga mendampingi sekarang yang ada organisasi yang lain yang di Bali juga gitu. Cuma nanti yang ingin menyatukan semuanya gitu. Karena kita mempunyai konsep ke depan, visi kita seperti Pak Agung bilang itu menjadikan kembali lagi panili Bali yang berkualitas gitu dan menjadikan Pulau Bali ini adalah the island of vanilla gitu. Jadi pulau panili gitu. Jadi kita buatkan brandingnya. Nah, kenapa yang bekerjasama dengan Pak Agung ya mendeklar adanya forum pemuda tani Bali ya, ini hampir sebagian besar mungkin ya anggap semuanya pemuda-pemuda di sini ya. Karena apa? Karena pemuda-pemuda itulah yang dinamis gitu ya dan lebih mudah untuk menerima perubahan gitu kan dibandingkan penuh dan kita itu bekewah gitu loh, berstatis ya kewah untuk menerima perubahan. Jadi ajak ane muda-muda gitu loh, muda-muda mungkin mengejang mengisi gadget, mengejang mengisi HP, aloh melajah iraga jak mengejang gitu, aloh iraga berkomunikasi gitu. Makanya buatkan forum sama Pak Agung. Dan kemudian kita punya slogan untuk branding forum ini adalah tani muda keren kan gitu kan, dan memang keren semuanya gitu loh. Jadi komunikasi ini sudah lintas kabupaten bahkan lintas provinsi Pak Agung melaksanakan, Bahkan lintas negara. negara juga gitu kan. Nah kita spesifik di Bali ya, kita akan konsolidasikan kekuatan kita di Bali untuk lintas kabupaten terutama dan kota gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang membawa Bali, pertanian Bali ke depan ini adalah generasi mudanya gitu. Dan orang Bali kan ya tadi. Jadi bagaimana kita sebagai petani bukan hanya sebagai objek pekerja ya, tapi kita adalah aktor-aktor gitu loh. Jadi langsung Iraga dengan cara di filmnya itu Iraga menjadi figuran di belakang gitu kan. Tapi Iraga kengket dari pemain film pang aktornya gitu loh. Nah, merasa memiliki, kenapa saya ajak-ajak muda orang Bali ini ya, karena membangun rasa memiliki Bali. Karena yang dinamis ini nantinya kita bisa membantu untuk membuat ajak Bali gitu loh. Makanya konsep yang kita buat sama Pak Agung ini bukan melulu kita mencari keuntungan bisnis, keuntungan yang lainnya juga kita cari. Keuntungan kita sebagai masyarakat sosial, keuntungan spiritual juga kita cari, keuntungan lingkungan. Jadi aspek lingkungan, aspek sosial, aspek spiritual itu masuk Iraga gitu loh. Nah bisnis memang perlu yang ipidan raga tri tekarane, aspek sosial ada kan gitu kan, bawongan, aspek ekologi ada kan gitu, aspek spiritual ada, ipidan tuh sing ada bisnisnya gitu loh ya. Karena ipidan halo iraga ngideh hidang di tetanggane dong ide ya don kelore gitu kan nu halo gitu jadi aing kewahnya gitu loh. Jadi jangan aspek bisnis ini gitu loh. Nah tapi dasarnya tetap aspek sosial terhitekaran itu ya konsepnya. Sehingga banyak kemarin pada waktu webinar Pak Agung bercerita tentang bagaimana kita organik. Ada satu pertanyaan yang menarik ya kemarin dari Pak Agung ya, gimana mencari pasar kalau kita berorganik kan gitu kan. Memang benar pertanyaannya gitu kan. Tapi bagi kita di PMK di forum ini yang utama itu adalah di samping memang mendapatkan pendapatan, yang utama bagaimana kita menyelamatkan lingkungan. Ya, visi besar kita kan menyelamatkan lingkungan.
amun lingkungan Iraga jelek, Iraga sing berkelanjutan, nganggo bahan kimia, eksploitasi terus lingkungan Iraga sing gitu. Oh, ini tidak berkelanjutan. Nah, kita berorganik, ya, kita memang branding organik, lambat-lambat laun itu akan menjadi branding yang kuat kita di Bali gitu. Nah itu visi pertanian kita, dan ini sudah dilaksanakan dan mulai ada kelihatan hasilnya. Sebenarnya bertani organik itu tidak sulit, ya, tidak sulit. Ini Pak Agung nanti bisa cerita lebih banyak, ya. Tidak sulit bertani organik, ya, bahkan lebih sehat. Nah, bonus ketika ada harga lebih tinggi, jadi gitu. Nah itu Bapak dan Ibu sedikit yang sampaikan kenapa kita harus berkolaborasi semuanya, karena tanpa kolaborasi kita terpecah-pecah, sehingga ada komunikasi gampang anaknya uli luar Iraga mengeksploitasi gitu. Jadi kalau kita sudah berkolaborasi, anak luar pikir-pikir ya, wih ini kuat kolaborasi ini. Pikir-pikir dia investor aning lah pipis ini bejug-bejugan ya. Yang cenderung nanti mengeksploitasi Bali, pikir-pikir ya gitu. Namun Iraga bersatu dengan visi konsep bagaimana kita mau mengembangkan Bali gitu, menjaga Bali ini ya dari kita inilah gitu. Oke. Nah, terkait dengan Panili, ini adalah salah satu komoditi garapan kita di Forum Pemuda Tani Bali, selain komoditi yang lainnya, seperti manggis yang sudah ekspor gitu kan. Kemudian yang lain-lainnya pasarnya sudah jelas, dan bahkan ada juga komoditi yang sedang dikembangkan pasarnya. Dan termasuk Panili ini adalah termasuk dikembangkan pasarnya, walaupun pasarnya sudah ada gitu, kita mau perkuat pasarnya. Nah, konsep pengembangan Panili kita ini, bisnisnya, kembali lagi kita tidak boleh mengeksploitasi lingkungan, kemudian mengeksploitasi sosial gitu. Nah, kita di PPSB waktu yang dihubungi oleh Pak Yan Trinaya untuk ikut bersama-sama di sini, yang sudah terbayang kita harus bangun satu sistem gitu. Kita bangun satu sistem, pasarnya sebenarnya sudah jelas apa yang dibutuhkan. Kalau kita mau berkompetisi secara internasional, dari Iraga adep Panili mungkin ini ajak Panili ada jelek, pokoknya agak kurang niki kan. Niki walaupun yang nah, seperti niki kan. Ajak nih kan. Ini kan kewahan ngadep kan gitu kan. Amun Iraga kualitas bagus, halo Iraga ngadep gitu loh. Nah ini sebenarnya saya masih belum mendapatkan yang betul-betul tua, Pak. Tapi saya berusaha untuk membuat kualitasnya yang bagus. Niki, ya, kalau kita punya yang betul-betul tua, wah, Madagaskar Bani ingin Iraga branding itu. Bali branding itu juga mencuat begitu. Nah sekarang ya dengan bapak-bapak dan ibu sekalian, yang ibu juga, bagaimana kita membangun sistem? Ya, jangan sampai nantinya bapak berproduksi tidak terkait dalam satu sistem. Bapak, ya memang untuk sementara ini aluh Iraga ngadep kan gitu kan, red. Tapi itu adalah sistem yang tradisional. Ya. Kita ingin membangun satu sistem yang dinamakan sistem rantai nilai. Ya. Iraga Benawang, apa yang dibutuhkan oleh pasar? Kualitas. Kengkeng Iraga naik kualitas di dalam satu sistem. Bapak diproduksi di pertanian, di farm atau di lapangan, kengkeng tugas Bapak gitu loh. Tugas Bapak nantinya untuk membuat Panili mentah itu berkualitas. Nah, niki Pak Rinaya di BPSB yang suruh beliau yang bertanggung jawab nanti dengan teman-teman yang lainnya di organisasi. Kengken cara nanya pangannya berkualitas, Iraga harus naik buku namanya SOP. Nah, SOP nanti kita perbaiki ini juga. Ini sudah bagus, tapi bukan dalam bentuk SOP. Ini ada praktik-praktik baik yang sudah dirangkum Pak Rinaya. Ini kita gunakan sebagai acuan
untuk membuat SOP. Ya, ini dinamis nantinya SOP ini. Ada bapak-bapak ngelah praktek baik. Oh ini loh, yang ini kene nih gitu. Nggak nih lungan nih kene. Kita improve. Jadi dinamis nantinya untuk bagaimana diproduksi itu membuat mutu hasilnya yang bagus. Ya. Nah, kalau kita berkomitmen untuk membangun satu sistem dengan nantinya ini tentunya kualitas yang baik itu ada apresiasi yang baik, kan gitu kan, vanili mentahnya. Nah, kami nantinya yang di processing, katakanlah kita sentralisasi aja processingnya dulu gitu kan, sentralisasi. Bapak bisa nanti memiliki juga tempat processing nih, mai raga invest ya mengejar raga kita lah share gini gitu kan. Di samping nanti BPD gitu bisa membantu kan. Itu dia raga ngelah share gitu. Jadi merasalah memiliki ini gitu. Ya. Jadi raga dari aktor ini raga sing menjadi raga dari pelaku nih gitu loh. Usaha bersama. Amun banyak sing lah share gitu, raga titip ngelola dini untuk diginikan nanti dihitung-hitung seperti apa gitu kan. Nah seperti itu yang kita mau bangun dalam satu sistemnya. Jadi mengkreasi apa yang dibutuhkan oleh pasar, mulai dari diproduksi, kengken caranya raga ngai produksi yang pangluung, di processing kengken raga processing ne pangluung. Nanti ini yang mutu ekspornya seperti ini ya. Kalau kita mutu vanili kering, nanti kita seperti Pak Agung yang disampaikan tadi, kita mau variasikan produknya menjadi vanilla powder, menjadi vanilla tincture ekstraknya gitu kan, dengan brandingnya ragu bengelah mulai nih berpikir nih brandingnya Bali Vanilla Gourmet gitu misi mengidang sebagian besar kita nantinya vanili kita gourmet quality ya, namanya premium Bali quality ini di atas dari kualitas satu itu namanya gourmet premium. Namun idangi raga gitu nilai tambah pasti dapat. Raga bersaing sing kewah berpikir gue vanili ini muda-muda aing kewah nih langkar ngaliang pasar nih. Lagi kali harga luang berkewah gitu loh. Laku mungkin laku murah sekali gitu. Dan raga sing ngelah daya saing sing ngelah proud, sing ngelah kebanggaan gitu loh. Nah ini yang kita mau bangun. Nah tolong nanti bapak-bapak kasih kontribusi seperti apa sistemnya yang akan dibangun. Kita dengan Pak Agung, dengan nanti yang lainnya kalau teman-teman mau terlibat, kita mau buat tempat processing khusus untuk vanilla. Nah, untuk memfasilitasi bapak-bapak dan sekalian. Bapak bisa punya share di sini, bapak bisa langsung nantinya membawa vanilinya tiang nak nitip ini ya untuk processing, nah silakan bawa. Tapi kan ada hitung-hitungan kos biaya processingnya seperti apa dan lainnya. Nah ini bapak lah memiliki, bapak sing pusing-pusing berdijeng oleh pasar ben dijeng oleh ini, kita dibantu oleh BPD nantinya. Ketika membeli itu kita minta BPD untuk terlibat karena jaminannya juga mutu. Stok kita nantinya menjadi jaminan juga pada mereka gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita membangun sistem double ben jadi iraga lepas-lepas gitu, mudaga jam-jam membangun sistem kita dengan komoditi yang lain juga dengan Pak Agung juga kita mau membangun sistem gitu. Nah, ini sudah kelihatan. Belum lagi komoditas yang lain kita mau nantinya rencananya memang buat pasar tani, membuat outlet nantinya di mana-mana untuk memasarkan itu toko-toko PMK gitu untuk produk lokal kita nih tapi memajangkan sesuatu itu jangan mengecewakan konsumen. Iraga apa berbenah ini gitu kan kualitasnya. Iraga nyananan nanti juga meminta pegawai-pegawai negeri ya paling nggak di level provinsi pangsing ngomong kan cinta produk lokal gitu. Tapi kengken caranya ya pang mengkonsumsi gitu loh menjadi namanya community supportive agriculture. Jadi masyarakat pendukung pertanian untuk kita di Bali. Dan dia terdaftar sebagai pegawai negerinya yang provinsi dulu terdaftar sebagai ASN wajib membeli produk lokal. Nah,
dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan IoT, itu kita bisa nantinya men-trace, oh ini pegawai negeri ini kondenten mengkonsumsi produk lokal, laporan yang gubernurin rek ya kan, biar ada gini pasti ngomong dogen gitu loh, iya ngai peraturan pergub supaya ada pemanfaatan buah lokal, iya sing makan deh loh, sing lucu dah deh gitu kan. Jadi kita buatkan sistemnya nantinya. Nah, kita nanti mungkin kita bisa bersama Pak Gubernur nanti, yang mohon juga Pak Agung bisa paparkan dengan konsep kita Commodity Supported Agriculture-nya ini, ISN-nya ini bisa sebagai kekuatan untuk membangun pertanian kita juga gitu. Cuman kita kan tidak bisa memaksakan memakan sesuatu yang tidak baik bagi mereka kan gitu. Inilah berbenah dengan kualitasnya, sistemnya yang kita buatkan. Itu baru di provinsi, yang setiap kabupaten bin pegawai-pegawai itu udah 1.000 tuh. Setelah tontonan tuh setiap minggu difasilitasi oleh peraturan gubernur. Kita tambah lagi peraturan gubernurnya yang sekarang ini kan hotel, restoran, dan modern market kan. Pasar modern sudah wajib menerima 60%. Pasar hotel, restoran 30%. Tapi sementara ini kita belum mampu. Karena apa? Karena kesenjangan sistem kita untuk mengisi apa yang dibutuhkan ini masih tinggi, Pak. Inilah pekerjaan kita yang luar biasa yang kita kerjakan dengan PMK. Kengken apa kesenjangan itu, Pang. Cenik ya, Pang, ketemu apa yang dibutuhkan di sini. Rada ngidang dengan sistem itu ini, oh kualitasnya cocok kan gitu kan. Si ngidang raga ada peraturan gubernur, ini permintaannya adalah kualitas yang baik, raga tetap sing berubah nih go. Ani jelek bang main, ngidang sing dadi memaksakan walaupun ada peraturan gubernur gitu. Makanya pekerjaan kita yang luar biasa sekali. Ya ini orang berat, ya memang berat ya. Tapi karena kita berkolaborasi menjadi lebih mudah. Ya, membangun sistemnya sehingga kesenjangan ini tidak terlalu tinggi, kita bisa mengisi gitu loh. Ini luar biasa sekali bagi petani, terutama yang kita bisa sementara ini yang katakan adalah petani muda yang bisa diajak dinamis gitu. Nah, itu membangun sistemnya. Oke. Jadi bisa paham ya Bapaknya apa yang kita maksudkan Ki. Miring sareng-sareng kita bersama. Saya dari universitas, kemudian Pak Agung memang beliau ini entrepreneur gitu, tapi beliau ini adalah social entrepreneur gitu. Ya, ekologi, eco entrepreneur. Genep bae tambah-tambahannya itu iya bening gini gitu loh. Menggenep disangine gitu loh. Beliau ini luar biasa gitu. Nih. Oke. Nah, terkait dengan panili mungkin kan prosesnya. Tidak akan semuanya ini ya kita buatkan ini ya Cukup itunya dulu. Cukup apa namanya cublukan. Ini baru dream kalau udah gini drum lagi. Lagi 2 tahun yang akan datang. Sekarang ke pemasakan ya. Lu bisa bantu konversinya. Fahrenheit nih. Fahrenheit plus 32 berarti ya. Nanti konversi di Google aja konversi suhu. Pakai suhu. Suhunya berapa? Sekarang ini Fahrenheit 93. Oke. Fahrenheit berapa di sana? Berapa Celsius ya? 93 berarti 33. 33 derajat Celcius ini. Nah, ini sekarang dilihat di sini. Berapa nih? Berapa itu? Kelihatan? Coba dilihat teman-teman. 177. 180, 82, sudah dapat 85 ini. Oke, kalau gitu kita matikan dulu. Set. 85. Coba cek di bukunya berapa di buku ini itu. Nah, ini dulu. Karena saya lupa juga. 85 kita pakai katakanlah 20 detik gitu 20 ya. detik, 20 detik. Coba dicek ulang. Cek ulang, Win. 180, 82 ya. 82 derajat Celcius. 81.
82, oke. 82 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang dimasukkan ada timernya. Oke, Buat siapkan. 20 detik ya. Ya. Ini kayaknya menekang nih ya. Mungkin pakai stopwatch. Sendok. Ada kira ya? Saringan. Sendok ini bolong-bolong. Ah, Mungkin stopwatch. Makan mana isi dengan jam clock. Clock udah. udah. Nomor Ayo pakai sendok stopwatch. aja. Oke. Nggih. Kasih di bawahnya. 1, 2, 3. Wih, ada panjang. Nah. Nanti lain pakai kampil atau karung di 20 detik. 20 detik. 9, Selama 8, 20 detik. 7, 6, Ndiang kene nih. 5, 4, 3, 2, 1. Sampun? Yap, cukup. Udah. Berarti sebentar segitu saja ya. Kurang lebih Udah 20. Sampun Ampun 20. 20. Cuma keluar sebuncis. Mendingang ya. Ini Bu. Mendingan di kemulannya. Jadi poinnya teman-teman itu di angka 20 detik ya. Dengan suhu 85 derajat. Dengan suhu 85 derajat Celcius atau sekitar 180 Fahrenheit. Ambilkan sambalnya. Sambal. Niki, ya Niki pun yang temenin santai kan tapi seriusnya. Hmm.